Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya Epi Nurjana SPD akan mengajarkan mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Karena kita sudah saling mengenal, tentunya kita akan memulai saja langsung kepada pembelajaran, yaitu mengenai administrasi kepegawaian. Sebelum jauh kita mengenal apa itu administrasi kepegawaian, kita akan membahas dulu apa itu pengertian dari administrasi itu sendiri. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ed dan ministrate. Ed berarti intensif dan ministrate berarti melayani, membantu atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris, administrasi disebut administration yang berarti tata usaha. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Nah, kemudian di sini saya mengambil kesimpulan ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah suatu kegiatan mencatat, menulis, surat menyurat, pembukuan, dan kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi dapat disimpulkan dari beberapa tadi pendapat. Dapat kita simpulkan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan yang pada umumnya bersifat ketatausahaan, bertujuan memperlancar usaha ataupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya ketika kita menyebut pengertian tentang administrasi, kalau yang sering kita lihat yaitu di sekolah, biasanya ada tata usaha atau tata administrasi. Biasanya di situ membahas mengurus tentang surat menyurat. Jadi sudah ada gambaran ya di situ. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pengertian tenaga kerja. Tadi kita sudah membahas pengertian administrasi, kemudian kita masuk ke dalam pengertian tenaga kerja. Menurut KBBI, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Dan di sini saya mengambil dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, yaitu tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dia memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur, meskipun mau dan mampu untuk bekerja, terpaksa menganggur karena tidak ada kesempatan kerja. Yang kedua yaitu menurut Dr. Payaman Simanjuntak. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Dan yang ketiga menurut Dr. A. Hamzah SH, tenaga kerja adalah orang yang bekerja di dalam ataupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi, baik tenaga fisik maupun pikiran. Dari beberapa pengertian mengenai ketenaga kerjaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu, mau dan siap untuk melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan barang atau dalam tahap untuk mendapatkan kerja. Misalnya, ketika kalian sekarang sedang sekolah,
Meskipun kita belajarnya jarak jauh melalui daring, ketika kalian diberikan tugas oleh saya, oleh guru, kemudian kalian mengerjakannya dan memberikan tugas itu kepada saya atau mengumpulkannya, nah itulah kalian bisa juga disebut dengan tenaga kerja, menghasilkan satu buah pekerjaan, satu buah bukti dari kalian bekerja seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke materi ketiga yaitu pengertian pegawai. Pegawai adalah orang yang bekerja di kantor. Pegawai juga sering kali disebut sebagai karyawan. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama, menurut A.W. Wijaja, pegawai adalah tenaga kerja manusia jasmaniah ataupun rohaniah, mental, pikiran yang dibutuhkan dan menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau organisasi. Itu menurut Wijaja. Yang kedua menurut Sudaryono. Dalam bukunya yang berjudul Tata Laksana Kantor, pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupan dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Yang ketiga, menurut Robbins, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap, berdasarkan kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Yang menurut Robin sering kita lakukan ya. Biasa misalnya kalian mendapatkan tugas dari saya, atasan atau guru kalian, kemudian kalian mengerjakannya dan kalian disebut dengan pegawai. Kemudian yang keempat ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga seperti kantor, perusahaan, dan sebagainya dengan mendapat gaji upah pegawai pekerja. Yang terakhir menurut Hasibuan, karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaga atau fisik dan pikiran kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa pegawai atau karyawan adalah dua hal yang sama, yaitu orang yang bekerja pada suatu organisasi atau lembaga, baik swasta atau pemerintahan, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap, untuk mendapatkan upah atau gaji dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang terakhir ini kesimpulannya bahwa pegawai itu adalah ini berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah tadi Ibu bahas. Sementara itu, menurut KBBI, kepegawaian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pegawai. Dari penjelasan istilah pegawai dan kepegawaian, dapat disimpulkan bahwa pegawai merujuk pada perorangan, sedangkan kepegawaian adalah proses kegiatan dalam mengurus orang tersebut. Pak Nur, sebentar lagi ya. Yang terakhir yaitu ada pengertian administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian adalah kegiatan administrasi mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, mengendalikan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pegawai atau karyawan. Penggunaan istilah administrasi kepegawaian lebih mengarah pada pegawai yang bekerja di bidang pemerintah. Dengan demikian, kantor pemerintahan lebih banyak menggunakan istilah administrasi kepegawaian, sedangkan istilah lainnya digunakan pada kantor-kantor atau instansi swasta. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah
Kemudian untuk kehadiran silahkan komen nama dan kelas berapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.